550 juta rupiah per bulan itu adalah nilai yang cukup besar bagi kita seorang programmer Indonesia, bro, pastinya ya. Tapi ini ada yang lucu dari salah satu programmer di luar sana yang sudah bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar juga, namanya mungkin kalian sering nonton film-filmnya di sana. Dan dia tuh dapat 550 juta per bulan kurang lebih, dan dia memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut dari posisinya sebagai seorang programmer pastinya. Dan kalau kita di Indonesia mungkin sekitaran junior mungkin 5-7 jutaan, kalau senior mungkin 12-25 juta. Mungkin ada juga yang sampai 100 juta mungkin ada, cuman nggak muncul aja gitu kan ya. Nah ini juga sama, nggak terlalu terekspos, 550 juta per bulan sebagai programmer di Netflix. Dan dia memutuskan untuk resign, keluar kerjaannya karena satu hal yang cukup menarik bagi gue. Jadi kita akan bahas di video kali ini tentang Michael Lin. Michael Lin ini pernah kuliah di salah satu universitas di California, dan dia mendapatkan gelar di tahun 2014-an, dan dia tuh jurusannya kalau nggak salah tuh Electrical Engineer and Computer, kurang lebih kayak gitu. Jadi dia sebenarnya udah ada basic IT-nya. Sebelum magang di Amazon, dia juga pernah magang di salah satu perusahaan yang namanya adalah PLX Technology. Di sana dia tuh ngurusin otomatisasi saklar Cisco. Nah itu dia ngurusin otomatisasinya di perusahaan tersebut. Sebelum Lin kerja di Netflix, dia itu dulu pernah magang di Amazon selama 4 bulan. Dia itu kurang lebih magang di bulan Mei 2013 sampai Agustus 2013. Yang dia kerjain pas magang di Amazon adalah ngurusin platform si Kindle-nya Amazon. Mungkin kalau gua telaah menghubungkan satu sistem dengan sistem yang lainnya, berarti kerjaan dia kurang lebih di back end development. Antara lain bikin kayak semacam API atau bagaimana caranya supaya aplikasi yang berbeda itu bisa saling berinteraksi dengan data yang sama. Mungkin seperti itu. Setelah magang di Amazon selama 4 bulan, setahun kemudiannya dia balik lagi ke Amazon untuk kerja di Amazon. Kurang lebih pengalamannya di bidang IT secara software development, dia tuh udah berkecimpung kurang lebih 10 tahunan di ranah software development. Di Amazon kerjanya dia adalah membangun sebuah service secara back end untuk membuat Amazon Dash Button. Di bulan Juni 2017 dia memutuskan untuk keluar dari Amazon dan mencari pekerjaan yang baru. Dan disitulah peluang dia untuk masuk ke Netflix dengan salary 550 juta per bulan. Dan di Netflix dia menjabat sebagai seorang senior software engineering. Di sana salary-nya dia dapat 550 juta rupiah per bulan kurang lebih, atau kalau dalam 1 tahun itu sekitaran 6,6 miliar rupiah. Alasan Michael Lin itu keluar dari Netflix adalah karena bosan. Kenapa dia bisa bilang bosan? Mungkin karena banyak hal pastinya di dalam pekerjaannya dia. Kita sebagai seorang software developer di Indonesia memandang 550 juta rupiah per bulan sebagai software developer itu sudah sangat besar bagi kita pastinya. Tapi mungkin berbeda bagi si Michael Lin ini, bro. Ya jadi karena dia setiap harinya atau setiap bulannya itu dapetin salary yang sangat besar, jadinya bagi dia tiap bulan cair 550 itu kayak udah biasa. Ya kayak kita aja kalau misalkan gaji kita 7 juta, bulan depannya udah ketakar lagi 7 juta, ya udah sih biasa aja kan gitu ya. Kecuali pas pertama kali lu kerja 7 juta wow, tapi 3 bulan, 10 bulan, apalagi udah punya cicilan, nah itu kan udah kayak ya udah sih 7 juta gitu kan kurang lebih ya. Sampai pada akhir 2021 di mana dia itu kurang lebih udah kerja selama 3 tahun lebih, hampir ke 4 tahun, dia mengundurkan diri sebagai seorang senior software engineering. Kenapa Michael Lin itu bisa bosen? Dia tuh sebenarnya udah pernah bikin satu artikel tentang kenapa dia itu resign, dan salah satunya kurang lebih kalau gua rangkum tuh dia udah merasa kayak mentok dan dia bosen sama kerjaan yang gitu-gitu aja. Di dalam artikelnya kita lihat dia tuh kayak gini loh. Misalnya lu ngembangin sebuah software, disuruh bikin migrasi fitur misalnya atau migrasi project, dan dia tuh cuman mengatakan kayak udah tinggal copy paste yang lama terus ubah beberapa fiturnya sesuai bisnis flow-nya, kelar, beres. Kalau ada testing atau penetration test ataupun hal-hal yang berkaitan dengan simulasi dari projectnya supaya lebih aman lagi atau lebih apa lagi, dia lakukan hal yang sama. Ambil dari yang dulu terus copy paste, masukin ke project yang baru, ubah sisi flow bisnisnya ataupun logiknya sedikit aja. Dan kurang lebih kalau disebutkan tuh kayak macam dia udah punya template-nya kalau kerja. Sama kayak gue dulu misalnya gini. Misalnya tuh bikin e-commerce, disuruh sama bos bikin e-commerce yang bla bla bla. Karena sebelumnya gue udah pernah punya template e-commerce, maka gue tarik lagi yang dulu, gue sesuaikan dengan bisnis logik yang baru. Misalnya kayak gitu. Supaya kerjaan lebih cepat kelar juga dan kita nggak terlalu bener-bener harus dari nol banget. Nah mungkin itu yang dirasain sama si Michael Lin dengan kerjaan yang kayak monoton bagi dia. Dan kalau kita kutip di artikel
artikelnya itu dia bilang bahwa salary semakin besar, dia pengennya itu knowledge-nya juga makin tinggi. Sedangkan dia salary-nya oke gede katanya gitu ya, tapi dia rasa skill dia udah nggak bisa lagi berkembang. Jadi intinya kurang lebih kalau dari gue itu selama kita kerja 1 tahun sih oke, 2 tahun juga oke, masih nyari cuan, masih nyari ilmu. Tapi pas udah nincek ke 3 tahun bro, itu biasanya kita butuh sesuatu hal yang baru, entah itu kebebasan ataupun hal lainnya. Rata-rata teman gue termasuk gue juga itu keluar kantor tuh di 2 apa 3 tahun gitu. Karena biasanya ketika kita menginjak ke 2 tahun, kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita bekerja di sana. Kita udah punya template-nya, kita udah punya fundamental tentang perusahaan itu. Kalau mau bikin project A atau B atau C, kita harus ambil yang mana source-nya, terus kita modifikasi sesuai kebutuhan dari klien pastinya. Lalu ditambah juga dengan kejadian COVID yang mana itu jadi indikator untuk si Michael Lin ini juga berpikir bahwa sepertinya dia akan resign. Entah kenapa ya, kalau gue baca dari artikelnya, COVID itu sangat mempengaruhi dia. Dan juga nggak cuma COVID doang yang mempengaruhi kebosanannya dia itu dalam bekerja, tapi dia juga pernah ngajuin untuk naik jabatannya. Padahal itu salary udah 550 juta, dia minta naik level, mungkin ke level manajerial, tapi ditolak sama atasannya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk fix keluar dari Netflix. Ada satu kutipan yang bagus dari Michael Lin. Ketika saya mulai di Netflix, katanya ya, saya menghasilkan uang dan terus belajar hal-hal baru. Sekarang saya hanya menghasilkan uang tanpa kemajuan karir. Kayak gitu. Jadi kalau seorang programmer itu kan selalu gue bilang ya, kerja itu di tempat yang bisa kita bergerak terus nih otaknya nih, biar move terus, bergerak terus ke atas, bukan diam di tempat atau bahkan turun ke bawah. Jadi ketika gue misalkan kerja di perusahaan A dengan skill gua yang A, terus pas udah di tengah jalan ternyata gua nggak bisa naik ke B, ke C, ke D, ke F secara skill set misalnya, bukan secara jabatan, ditambah lagi dengan salary yang segitu-gitu mulu, itu udah jadi 2 parameter yang sangat besar. Skill tidak naik, salary tidak naik, jadi terkekang, tidak ada kebebasan, tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas, itu semuanya dibungkam, ibarat kata kayak gitu. Jadi membuat kita untuk berpikir kayaknya kita harus lamar ke perusahaan baru yang lebih bebas lagi. Bebas dalam artian bukan sembrono kayak gitu, tapi bebas dalam kita belajar hal baru dan kita dikasih resource untuk kita belajar hal-hal baru tersebut sama atasan kita pastinya untuk project-project yang mana. Dan makanya gue pernah posting juga di Instagram tentang lu mending gaji 12 juta tapi knowledge-nya stuck di situ aja, atau lu 5 juta tapi di sana lu dikasih kebebasan dengan ilmu ragam apapun itu dan lu dikasih resource sama atasan lu untuk belajar hal-hal baru mulai dari gaji 5 juta tuh. Atau lu langsung pertama kali kerjanya ke gaji yang 12 juta tapi skill lu di situ terus, atau mau yang mana? Dan di kolom komentar di sana di Instagram banyak yang mengatakan mending 12 juta dulu. Itu nggak apa-apa karena masing-masing orang berbeda. Ada yang bilang ambil 12 juta dulu untuk kebutuhan nanti ke depan, kalau pengen skill itu bisa beli online course lah atau apa gitu. Yang penting kerja mah nyaman dulu aja gitu. Atau kerja 5 juta dengan skill set yang bisa upgrade terus tapi di bawah tekanan pastinya, dan juga banyak deadline, udah pasti kayak gitu. Karena ya namanya juga bro, programmer itu kalau udah punya banyak skill set atau dicumponin terus skill-skill baru buat kita, ya pasti waktu akan habis di kantor. Tapi kan keuntungannya adalah kita bisa belajar sekaligus bekerja dan sekaligus mendapatkan uang. Itu salah satu untungnya. Kalau lu pilih yang mana, gaji gede tapi skill mentok ketika pertama kali kerja, atau gaji standar tapi skill bisa upgradable bro, terus naik skillnya, dan nanti akhirnya pun mudah-mudahan salary-nya akan ikut dengan skillnya, mudah-mudahan ya. Tapi kalau untuk kasus Michael Lin, skillnya dia sudah seperti ini, salary-nya udah di sini bro, tapi tidak tahu apa yang terjadi membuat dia berhenti di sini sehingga dia resign gitu. Jadi bosan itu menghancurkan karir kita ya bro ya, atau bahkan karir yang menghancurkan hidup kita sehingga kita bilang bosan dan kita keluar dari rutinitas yang selalu seperti itu terus menerus. Kalau pertama kali kerja 1 tahun 2 tahun, ragam masalah datang, troubleshooting di mana-mana segala macam, banyak error segala macam, seru. Project datang dari kiri ke kanan, atas ke bawah, pokoknya kita tektokan seru banget bro. 1 tahun 2 tahun kerja, 3 tahun kerja kita udah mulai punya template, kita udah mulai tahu kerjaan kita tuh harus di solve seperti apa. Ya kurang lebih kayak gitu aja cerita tentang Michael Lin. Bagaimana pandangan tentang Michael Lin bagi kalian? Apakah keputusan Michael Lin keluar dari Netflix dengan salary 550 juta per bulan kurang lebih itu oke? Harusnya sih tidak oke kalau kita melihat, karena kita belum menyentuh salary ke situ. Gue maksudnya, kalau lu mungkin yang nonton sih ada kayaknya yang gajinya 550 juta mungkin ada. Amin. Tapi kalau Michael Lin karena dia udah terbiasa selama 2 tahun gajinya segitu terus, jadi kayaknya ya dia keluar aja cari yang baru kali, atau dia lebih mencari kedamaian diri. Karena kerja gitu-gitu mulu, kerja untuk orang, yang sukses orang, sebenarnya dia juga sukses sih, tapi mungkin ya
apa yang dia kerjakan kurang diapresiasi mungkin menurut gua. Ya, kolom komentar aja gimana pandangan kalian tentang posisi Michael Lin ini di sana. Terus keputusan dia untuk resign itu kayak gimana menurut pandangan lu pribadi, boleh di-sharing di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, loncengnya dinyalain. Kalau kata Rafathar, tombol merah, tombol merah, tombol merah. Sampai jumpa di video berikutnya tentang cerita-cerita orang di luar sana yang kurang terekspos media mungkin. Bye bye, sampai jumpa video berikutnya. See you.